Nyamar nih, padahal intel teman bukan ustad nih. Emang, wah, masa orang paling deket. Pak Guru. Monggo wae, wah. Komandan Propam semua. Makasih lo. Orang yang kemarin yang datang hati gak ya? Assalamualaikum. Kemarin absen tuh. Sendiri panas ini. Allah wala haula wala quwwata illa billah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyi abada wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam Bapak dan Ibu mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, umatnya, dan insyaallah termasuk kita ya Ibu Bapak yang selalu istiqomah dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwaahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin liyabluwahum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima
Anda hafiz ya, dari sahabat Quran. Bapak dan Ibu, di RW 2 ini ada kelompok sahabat Quran, ada belasan orang ya, hafiz Quran, dan kebetulan jamaah Arif Rahman Hakim. Bapak Ketua Forkomas yang akan disampaikan tadi sudah saya sampaikan, Ustaz. Jadi sekarang sambutan Ketua Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurlah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kita hari ini terus diberikan modal sama Allah Subhanahu wa taala. Modal kita itu hari ini masih diberikan nikmat sehat, itu sekali lagi ya kan, itu untuk sehatnya kita pergerakan walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Yang tadi nikmat Islam telah kita laksanakan sholat subuh berjamaah masing-masing di masjidnya. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, sahabat dari kita sebagai pengikutnya, mudah-mudahan senantiasa istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan suatu syafaatnya dari Al-Qur'an. Anak kita, mungkin cucu kita yang tadi dibacakan apa dari Hafiz ya. Mudah-mudahan bagi yang antara ulama dengan umarat terus dorong sinergi, terus tidak pernah merasa bosan. Alhamdulillah di sini Pak Maskur telah hadir ya kan sebagai ketua RW. Pak Maskur itu luar biasa ketua RW-nya. Kalau saya punya jempol 10, saya kasih jempol 10 Pak Maskur, Pak Swedi. Terima kasih banyak Pak Swedi. Mudah-mudahan keluarganya di lingkungan RW 02 ini dari Pak Masjid Dua Sholat yang menjadikan suatu negara yang kecil dengan Sihabudin MA dengan tema jaga akidah perkokoh ukhuwah. Mari kita sama-sama simak, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tentunya ada guna manfaatnya untuk kita semua dan tentunya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Faqala Allah ta'ala wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum din wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Arif Rahman Hakim beserta pengurus, yang kami hormati Ketua Forkomas Bapak Haji Eman, tentunya dengan
seluruh pengurus Forkomas dan juga para asatidz dan asatidzah yang ada di lingkungan wilayah Perumnas ini, khususnya yang tergabung dalam Forkomas ini, dan juga tentu ketua-ketua DKM, Bapak dan Ibu jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat melaksanakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Forkomas ini. Saya bersyukur kepada Allah tentunya dengan adanya Forkomas ini salah satu upaya untuk mempersatukan umat, mempersatukan antar masjid di lingkungan khususnya Kelurahan Malangasari. Karena melihat fenomena sekarang ini ada upaya-upaya untuk memecah belah umat Islam, mengadu domba umat Islam, bahkan mengadu domba di antara pengurus-pengurus masjid. Maka pada kesempatan kajian kita hari ini mengambil pembahasan pentingnya menjaga akidah umat dan memperkokoh ukhuwah. Jangan sampai umat Islam ini berpecah belah, karena memang salah satu upaya untuk menghancurkan umat Islam ini harus dipecah belah. Nah, salah satunya Bapak dan Ibu, untuk menghancurkan agama Islam ini, Yahudi punya program, maka dibuat diantaranya agama-agama baru, agama-agama tandingan, dibuat aliran-aliran sesat. Itu cara Yahudi untuk menghancurkan agama. Dan ternyata Yahudi itu untuk menghancurkan agama bukan saja untuk menghancurkan agama Islam, agama Kristen pun diusahakan untuk dihancurkan. Maka dibuatlah namanya sekte Kristen. Bahkan sudah ada di kelompok Kristen sendiri namanya Kristen Liberal. Salah satu keberhasilan Kristen Liberal itu adalah membolehkan perkawinan sesama jenis. Nah, targetnya untuk menghancurkan agama Islam juga propaganda perkawinan sesama jenis. Nah, sekarang ini sudah banyak LSM yang berusaha untuk pertama menggugat Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, di mana pada pasal 2 ayat 1 sahnya perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di negara kita ini harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan bahwa perkawinan itu harus ada laki-laki dan perempuan. Inilah yang menghambat mereka untuk di Indonesia ini ingin melegalkan perkawinan sesama jenis karena ada undang-undang ini. Nah, undang-undang ini sekarang masih digugat karena dianggap melanggar HAM, termasuk yang menggugat ke MK. Kebetulan Dewan Dakwah termasuk salah satu yang berkaitan dengan persoalan ini, karena adanya seorang laki-laki non muslim dari Papua ingin menikahi wanita muslimah sulit karena ada undang-undang ini. Karena sahnya perkawinan menurut undang-undang ini harus sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kalau dalam Islam sahnya perkawinan termasuk terutama wanita muslimah itu harus dinikahi oleh laki-laki muslim. Jadi tidak sah, bahkan haram hukumnya wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki di luar Islam. Nah, makanya sekarang ada profesor doktor yang bikin bukunya poligami haram, kawin sesama jenis boleh. Nah, ini profesor doktor yang telah terpapar virus liberal. Bahkan sudah ada buku yang ditulis oleh anak-anak Fakultas Syariah, judul bukunya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Saya tidak mengerti indahnya kayak apa, karena saya tidak pernah punya pengalaman. Ini yang sedang dipropagandakan ya di Indonesia ini, supaya juga
seperti negara-negara barat, ya, Amerika segala macam, itu sudah undang-undangnya melegalkan perkawinan sesama jenis. Jadi ini persoalan serius Bapak dan Ibu, ya. Propaganda perkawinan sesama jenis, propaganda bolehnya wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki di luar Islam, ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah lihat belum lama ini ada wanita muslimah pakai jilbab dikawinkan katanya secara Islam, dikawinkan lagi di gereja secara agama. Nah ini melanggar undang-undang sebetulnya. Jadi melanggar undang-undang perkawinan sendiri dan juga melanggar tentunya dalam Islam ya hukum. Nah oleh karena itu, melihat tantangan dan problem umat ini makin berat. Paling tidak tantangan internal itu yang pertama, belum bersatunya umat Islam. Padahal Tuhannya sama, Nabinya sama, Qurannya sama, sholatnya sama, kenapa sulit menyatukan umat? Kalau Bapak dan Ibu lihat bagaimana Senok Bruni, ketika dia menyatakan masuk Islam, diganti namanya menjadi Haji Abdul Ghaffar, pergi ke Mekah. Kemudian bagaimana Senok ini memberikan masukan kepada pemerintah Belanda berkaitan dengan kaum muslimin. Maka kata Senok itu ada 3. Kalau kaitan soal keagamaan, misalnya orang Islam sholat, orang Islam pergi haji, jangan dilarang. Nah itu kata Senok kepada pemerintah Belanda. Kenapa? Kalau dilarang nanti umat Islam bersatu melawan, maka jangan dilarang. Yang kedua juga berkaitan dengan Islam yang berkaitan dengan masalah sosial, masalah kemasyarakatan. Ini juga jangan dilarang, harus didukung. Termasuk persoalan-persoalan penyakit TBC, ya, sinkretisme segala macam ini harus didukung, dipelihara supaya umat Islam tidak bersatu, supaya umat Islam akidahnya rusak. Nah yang tidak boleh itu kata Senok dalam hal politik Islam. Jadi kalau masalah politik ini harus dicegah. Kenapa? Karena kalau umat Islam sudah bersatu di sini, ini membahayakan. Oleh karena itu selalu umat Islam kalau ada partainya berbau Islam selalu berusaha untuk dipecah belah. Nah, yang dikhawatirkan ini pernah di Indonesia ini, wabil khusus di Jakarta, umat Islam bisa bersatu, berbeda organisasinya, berbeda mungkin pemahaman fikihnya, tapi bisa bersatu. Dan inilah yang mengkhawatirkan bersatunya umat Islam. Makanya harus dipecah belah. Contoh yang kedua, Syekh Bernard menulis buku dalam rangka memecah belah umat Islam ini di dalam politik Barat. Umat Islam dibagi menjadi 4 klasifikasi. Pertama, umat Islam yang fundamentalis. Yang dimaksud fundamentalis itu oleh Bernard adalah kelompok Muslim yang dikatakan radikal. Nah, cirinya apa? Yang fundamentalis itu dibuat oleh si Jared Bernard ini, cirinya menolak demokrasi dan kultur Barat kontemporer. Jadi kalau orang Islam yang menolak demokrasi, menolak kultur Barat kontemporer, termasuk tidak mendukung terhadap gerakan-gerakan model LGBT itu, maka sarannya harus dilawan dan dihancurkan. Itu dalam bukunya. Yang kedua,
umat Islam yang tradisionalis. Terhadap kelompok muslim yang tradisionalis ini katanya harus didukung ya untuk dibenturkan dengan yang fundamentalis itu. Nah, jadi jangan heran kalau sekarang ini ada umat Islam kadang-kadang mau dibenturkan dengan sesama muslim. Ada pengajian yang dilarang oleh sesama muslim. Sadar atau tidak sadar, ini bagian dari perskenoriannya Amerika lewat bukunya Jared Bradley. Makanya saya berpesan kepada para jamaah pengurus masjid untuk tidak mau dibegal-begal, untuk tidak mau diadu domba persoalan-persoalan yang tidak prinsipil. Nah, kemudian yang ketiga, yang modernis. Kalau yang modernis ini yang setuju terhadap program-program barat. Jadi kalau program barat sekarang ini dengan propaganda LGBT, ini harus didukung. Orang Islam yang modern ini harus didukung, bahkan dikeluarkan dananya. Termasuk yang mengembangkan paham sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ini harus didukung orang-orang Islam yang tipenya seperti ini, yang propaganda kawin sesama jenis, yang propaganda bolehnya wanita muslimah dengan laki-laki di luar Islam dengan dalih hak asasi, dengan dalih HAM. Ini kan ada sekarang ini profesor doktor punya pondok pesantren, dipanggil kiai, dipanggil buya, tapi menyetujui perkawinan model ini. Ini musibah. Maka kalau Bapak Ibu lihat sekarang ini, ya, tadi ada profesor yang seperti itu. Ya. Ada lagi diantaranya pimpinan pondok pesantren mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang tidak mungkin sempurna dan tak akan sempurna. Bahkan ada lagi sekarang ini yang banyak terpapar virus liberal ini adalah punya keyakinan semua agama itu sama benar di mata Tuhan. Ini sudah merasuk ke mahasiswa, sudah merasuk ke kalangan pondok, bahkan sudah merasuk ke kalangan pengurus masjid. Nah, itu menderita penyakit, namanya penyakit sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Makanya ada buku judulnya Fikih Lintas Agama, yang bolehnya muslimah nikah dengan laki non muslim. Ada lagi buku judulnya Lubang Hitam Agama. Katanya nanti Bapak dan Ibu kita di surga bisa bertemu dengan Mahatma Gandhi yang Hindu, bisa bertemu dengan Bunda Teresa yang Katolik. Nah, sekarang di surga telah menunggu antara lain ada Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresia, Bahri Lopa, Munir, Udin, semuanya sudah masuk surga. Nah, itu karena menganut teologinya, teologi pluralis. Maka dikembangkan lagi, karena sudah menganut teologi pluralis itu, pahamnya dikenal dengan nama pluralisme agama. Semua agama sama. Termasuk dikembangkan lagi, salamnya pun harus salam pluralisme. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana salam dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang sempurna, yang luar biasa. Bahkan Nabi mengajarkan kalau datang ahlul kitab menyampaikan salam kepada kalian, biasanya al-Yahud menyampaikan salam Assalamualaikum. Bagaimana cara jawabnya? Cukup waalaikum. Tidak dijawab waalaikumsalam.
Tapi kalau dia sama-sama muslim, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang baru jadi pejabat RT, salamnya bisa 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam alaikum, Om Swastiastu, Om Santi Santo, Namo Buddhaya. Coba kalau ada 200 agama, 2 jam bisa. Apakah ini bentuk toleransi? Tidak. Toleransi itu menghargai terhadap perbedaan itu sendiri. Nah, misalnya Bapak dan Ibu, Bapak punya tetangga beragama Buddha. Dia punya salam sendiri, salamnya Namo Buddhaya. Artinya terpuji Sang Buddha. Bapak jangan larang itu yang beragama Buddha nyampaikan salam itu. Itu prinsip dalam Islam toleransi, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Ya salam Namo Buddhaya, terpuji Sang Buddha bagi keyakinan dia. Silakan mereka. Ini menyangkut masalah kita. Karena Tuhan kita ini siapa? Yang harus dipuja dan puji siapa? Wih, banyak sekali sekarang. Nah, Allah melarang kepada kita menggabung-gabungkan salam, menggabung-gabungkan doa Islam dengan doa yang bukan Islam. Tidak boleh. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil, padahal kalian tahu yang benar tapi kalian sembunyikan. Jadi Allah melarang. Makanya Majelis Ulama mengeluarkan fatwa kaitannya dengan salam yang digabung-gabung berkaitan dengan doa. Bagaimana doa lintas agama supaya umat ini tidak menyimpang dari keadaan yang benar. Maka Majelis Ulama tugasnya diantaranya himayatul ummah, menjaga umat agar umat Islam ini tidak murtad, agar umat Islam tidak ikut aliran menyimpang. Maka dikeluarkanlah fatwa, karena muncul fenomena kalau ada acara yang mungkin Bapak sebagai pengurus RW di sini, pengurus RT, warganya tidak semuanya Muslim. Nah, tentunya bagaimana? Kita sudah lihat bahwa Presiden Soeharto ya, yang sudah lama jadi presiden, paling lama 32 tahun di sana, yang kita tahu salamnya tetap Assalamualaikum. Toh tetap dia sebagai negarawan. Dan doa cukup dipimpin yang memang kalau mayoritasnya Muslim, ya wajar yang Muslim yang memimpin. Kalau di Bali yang mayoritas Hindu, tentu yang memimpin orang yang Hindu. Itu logikanya. Jadi tidak perlu ini apa namanya yang baca doa itu bergantian. Nah, ini kan sekarang fenomenanya bergantian tuh doanya. Pertama yang baca doa kiai, lalu oleh pastor, oleh pendeta, oleh biksu. Doa tuh bergantian. Akhirnya tidak ada yang dikabulkan doa. Nah, Majelis Ulama keluarkan fatwa. Bagaimana yang boleh, bagaimana yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh itu dalam fatwa Majelis Ulama, apa doa yang bergantian itu tidak boleh. Hukumnya haram dalam fatwa Majelis Ulama. Yang kedua yang tidak boleh itu doa yang ditulis doanya bersama-sama, dibaca bersama-sama, itu juga hukumnya haram. Lalu yang ubah bagaimana? Yang ubah itu yang memimpin doa yang Muslim dipersilakan bagi non Muslim berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Itu hukumnya mubah. Jadi misalnya PRT, PRW pada acara misalnya 17 Agustusannya, ya disampaikan silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu hukumnya mubah, boleh yang begitu. Nah, yang tidak boleh yang satu lagi,
kalau yang memimpin doa non-muslim, maka bagi yang muslim haram untuk mengaminkan doa. Karena mengaminkan doa termasuk doa. Nah itu fatwa MUI sebagai tugas himayatul ummah. Yang kedua, MUI itu juga punya tugas himayatul din, menjaga agama. Nah, termasuk pengurus masjid, ormas-ormas Islam wajib menjaga ini. Kita juga termasuk MUI yang ketiga punya tugas himayatul daulah, menjaga negara. Jangan sampai negara kita ini ada usaha orang yang ingin menghancurkan negara kita. Wajib membelanya di sini setiap musim. Jadi ini yang pertama ya. Nah, tadi problem umat ini paling tidak yang pertama Bapak dan Ibu ya, belum bersatu umat Islam. Karena akidah umat masih banyak yang belum. Kenapa belum benar umat ini? Karena menderita penyakit. Penyakit pertama penyakit TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Jadi ini khurafat ini dipelihara sekarang ini. Nah, kita harus bersihkan ya. Karena orang Islam kalau masih menderita penyakit ini pasti untuk tidak masuk surga. Karena khurafat itu diiklankan sekarang. Yang kedua, susah menyatukan umat ini. Penyakitnya adalah penyakit AIDS. Apa itu AIDS? Angkuh, iri, dengki, sombong. Oh, jangan ikut pengajian di Porkomas. Itu bukan pengajian ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli bid'ah wal gegabah. Atau jangan pengajian di sana, itu pengajian orang-orang elit, orang-orang yang ekonomi sulit. Kita kan orang sulit. Kan ada juga kita nggak mau ikut pengajian karena merasa saya ini udah orang elit ya, tapi elitnya ekonomi sulit, nggak mau ikut pengajian yang model-model. Nah, baru yang ketiga penyakitnya sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Kemudian apa itu? Yang kedua problem di internal kita ini adalah persoalan kemiskinan umat. Kalau umat Islam miskin, maka akan mudah umat Islam ini murtad pindah agama, akan mudah yang ikut aliran-aliran menyimpang. Karena aliran-aliran menyimpang di Indonesia ini hasil kajian di Majelis Ulama, Bapak dan Ibu, yang paling banyak itu yang mengklaim jadi nabi, jadi rasul. Termasuk 2 tahun yang lalu di Bekasi kita temukan pengikut yang punya nabi baru. Namanya mungkin saja kalau ada di Perumnas ini yang ikut kelompok ini, ketemukan saya, kita sadarkan kelompoknya namanya An-Nubuwah Sanggabuana. Dia punya keyakinan ada lagi Rasul setelah Rasul Muhammad SAW, yaitu orang Sukabumi. Ada orang Sukabumi di sini. Namanya Eben Jarudin, jadi Rasul. Sekretarisnya orang Kranji, sekretaris Rasul. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah tobat. Sekretarisnya guru Madrasah Sanawiyah. Nah, jadi sekretaris Rasul guru Madrasah Sanawiyah. Nah, padahal dalam Islam sudah jelas berdasarkan surat 33 ayat 40, Muhammad itu penutup nabi dan rasul. Maka Muhammadun aba ahli rijalikum walakin rasulullah wa khataman. Muhammad itu penutup nabi dan rasul. Makanya ini yang aku rasul, aku jadi nabi. Tukang cukur pun ada ngaku jadi rasul. Orang Bandung namanya Ahmad Sayuti. Ada nama Ahmad Sayuti di sini. Ada lagi yang sempat heboh dulu kan, Ahmad Musodek. Ada lagi Mirza Ghulam Ahmad. Ternyata yang ngaku-ngaku rasul itu ada Ahmadnya. Rupanya dia
dia pakai dalil Quran surat As-Saff ayat ke-6. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ismihi Ahmad. Kata Nabi Isa, nanti setelah aku ini akan datang rasul ismuhu Ahmad. Ternyata memang benar-benar yang aku rasul itu banyak nama Ahmad. Ada Ahmad Saifuddin, ada Ahmad Sulaiman. Ya, tapi bukan Pak Iman Sulaiman. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sekarang ini sudah tidak ada lowongan lagi jadi nabi. Ya, tidak perlu melamar. Saya teringat ya, ada salah satu tokoh liberal, bapaknya kiai di kawasan Klender ini, pernah menyampaikan kepada saya kaitan dengan anaknya. Dia alumni pesantren, tapi jadi liberal pemikirannya. Waktu itu saya khutbah Jumat di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Nah, diantaranya menyampaikan anaknya yang jadi tokoh liberal ini bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya sama dengan Lia Eden. Kalau Lia Eden dikejar-kejar oleh FPI, Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Masa Nabi Muhammad disamakan dengan Lia Eden? Tapi memang Bapak dan Ibu di Indonesia ini, ya, aliran-aliran menyimpangi banyak sekali. Bahkan yang ngaku jadi malaikat Jibril, kan ingat kan? Kasus Lia Eden ngaku malaikat Jibril, awalnya bukan malaikat Jibril dia. Awalnya ngaku sebagai Imam Mahdi karena sering katanya bertahanus, ya, ketemu malaikat Jibril lalu jadi Imam Mahdi. Nah, anak buahnya alumni dari IAIN Jakarta, ya. Jadi anak buahnya ternyata naik pangkatnya dia jadi Ruhul Qudus, jadi malaikat Jibril. Nah, Imam Mahdi diserahkan kepada anak buahnya. Akhirnya malaikat Jibrilnya ditangkap oleh bapak polisi. Jadi hebat di Indonesia ini, bapak polisi bisa menangkap malaikat Jibril. Nah, ada pengikutnya Pak. Begitu malaikat Jibrilnya disidang di pengadilan, malaikat Jibril pingsan gitu. Ada pengikutnya ini bukan pingsan, rohnya dipegang oleh Tuhan. Belakangan malaikat Jibrilnya meninggal. Saya nangani kasusnya Pak yang pengikut-pengikut begini. Nah, jadi ini problem kita ini. Jadi oleh karena itu tadi, yang kedua persoalan kemiskinan umat. Kenapa terjadi kemiskinan umat itu? Karena sistem ekonomi kita, sistemnya sistem kapitalis ribawi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bayangkan saja Pak, kekayaan alam yang luas ini yang Allah anugerahkan kepada bangsa kita ini hanya dikelola oleh siapa? Ya, bukan oleh kita umat Muslim. Umat Islam ini hanya jadi budaknya saja di negeri sendiri. Makanya salah satu untuk menghancurkan negeri ini, diantaranya salah satunya lewat pinjaman utang. Ini sudah dimuat dalam buku saya ini. Kenapa lewat pinjaman utang? Karena kalau orang Islam kalau orang Islam kaya ini, ya, tidak mudah Pak untuk disesatkan, tidak mudah dimutarkan, maka harus dimiskinkan lewat pinjaman utang itu. Semakin besar pinjamannya semakin bagus, karena semakin membangkrutkan, menyusahkan rakyatnya. Itu kalau tingkat globalnya begitu. Nah, bodohnya apa? Kekayaan. Makanya banyak yang telah dikelola oleh bangsa ini, bukan oleh bangsa kita sendiri. Jadi solusinya apa? Solusinya umat Islam harus menciptakan sistem perekonomian yang Islam. Untuk perbankan syariah. Muncul lagi apa lagi? Ya, ekonomi syariah. Dan ini menjadi kekhawatiran. Termasuk kalau mengangkat ekonomi umat ini kepada Ibu, kita upayakan belanja kepada saudara kita sendiri. Saya jauh, tinggal saya di Binjai, di Tarajaya. Jadi ke sini itu tadi jauh banget ya.
Dari Binjai melintasi Pulau Kopai. Nah, bagaimana sekarang untuk mengangkat ekonomi umat? Belanja kepada saudara kita. Ini problem umat. Saya jauh ya. Saya kalau belanja saya upayakan kepada saudara kita. Ada yang punya TikToknya orang Muslim, bayar zakat, bayar infak untuk kemaslahatan. Kalau Bapak belanja pada orang lain, dan itu untuk kepentingan misi mereka. Kadang-kadang selisih uang perak saja kita mau beli. Banyak yang sudah bangkrut dulu di komplek-komplek, termasuk di perumahan. Saya yakin yang punya warung-warung itu Pak Haji sekarang sudah bangkrut semua. Saya dulu punya usaha, alhamdulillah banyak yang utang. Utang sama saya, beli sama orang lain. Ayo bangkrut. Nah ini kan belum ada kesadaran. Ya, jadi ini harus dipahami. Kemudian yang ketiga, problem kita adalah kebodohan. Kenapa terjadi kebodohan umat? Karena sistem pendidikan kita sistemnya sekuler. Maka solusinya harus ciptakan sistem pendidikan yang Islam. Alhamdulillah bermunculan kan sekolah-sekolah Islam terbaik, ya. Sehingga umat Islam ini anak-anaknya disekolahkan di sekolah mereka, sekolah kita bukan sekolah mereka. Nah ini memang salah satu upaya solusinya begitu. Nah baru yang keempat, masalah kemerosotan anak umat. Kenapa terjadi kemerosotan anak umat? Karena tidak adanya pemimpin yang jadi teladan. Pada dalam Islam, contoh teladan kita adalah Rasulullah SAW. Nah termasuk untuk jadi pemimpin itu kan jelas. Dalam Islam itu diajarkan ya. Jadi pertama kalau kita menjadikan teman akrab kita, teman setia kita, jadikan pemimpin kita adalah yang seiman dan seakidah dengan kita. Ini harus betul. Karena kalau kondisi sekarang ini agak praktikal ya. Nah, jadi itu yang keempat. Nah yang kelima adalah masjid. Banyak masjid dibangun, tapi fungsinya hanya sekedar tempat sholat kepada ibu. Kita harus fungsikan masjid ini sebagai sentral pembinaan umat. Makanya di masjid ada perpustakaannya, ada baitul malnya, ada lagi pembinaan remajanya, ada pembinaan bapak-bapaknya, dan ada ibu-ibunya pembinaannya, ada semua. Ini masjid menjadi hidup. Dan alhamdulillah kalau di sini sudah ada formasi ini bisa berjalan bersama-sama. Makanya saya tetap berpesan bagaimana supaya kita tidak berpecah belah ini. Jadi sepanjang tadi Tuhannya sama, Nabinya sama, Qurannya sama. Kecuali kalau Qurannya sudah ini Pak, ini Quran palsu yang nulis Dr. Ani Soros. Supaya orang Islam tidak lagi percaya Quran, maka Soros setelah kalah dialog dengan Ahmadiyah pakai Quran, Dr. Ani Soros pakai kitabnya dia, tapi dalam bahasa Arab, kitab Injil tapi dalam bahasa Arab. Padahal Injil bukan dalam bahasa Arab, Quran dalam bahasa Arab. Kata Ahmadiyah tidak bisa mengimbangi Quran ini. Akhirnya Soros sadar. Tapi kata Soros, tunggu kami akan membuat Al-Quran yang asli. Maka selama 7 tahun Soros membuat Al-Quran tandingan yang diberi nama Al-Quranul Haq. Kalau diterjemahkan artinya Al-Quran yang benar. Makanya dibuatlah jumlah suratnya di sini ada 77 surat. Nih, ada 77 surat. Diawali suratnya suratul Fatihah. Quran kita diawali surat apa? Ini juga dibikin suratul Fatihah. Jumlah ayatnya sama, 7 ayat. Diawali dengan basmalah. Cuman basmalahnya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Bismil Abi Al-Kalimah Ar-Ruh Al-Ilah Al-Wahid Al-Awhan. Nah
itu basmalah palsu. Ada lagi yang sama suratnya seperti surat Al-Qadar, surat Al-Muluk, surat An-Nur, surat Al-Anbiya, surat Al-Maidah, cuman isinya beda. Misalnya surat Al-Qadar, inna anzalnahu bil haqqi fi waqtil fajri bi sa'atil qadri nurun lid-dalil wa hudan lin-nas bi kulli asrin furqanun haqqun wa kullun faslun bi kulli amrin. Ini kalau ada imam baca surat ini, wah tonjok aja Pak. Karena bukan Quran itu. Ini bikinan dari Soros. Nah, ada juga yang dimiripkan seperti surat Al-Kafirin. Ada nggak di Quran surat Al-Kafirin? Oh, ada nggak di Quran surat Al-Kafirin? Tidak ada. Yang ada apa? Al-Kafirin. Ini surat Al-Kafirin. Ada lagi surat Al-Munafiqin. Ada surat Al-Munafiqin. Yang ada apa? Nah, kalau anak-anak kita tidak diajari Quran, wah ini Quran yang benar. Ini berat sekarang nih dengan media sosial ini. Saya nangani seorang ibu punya anak-anaknya 3 di pondok pesantren. Ibu ini keluar dari sana. Gara-garanya apa? Lihat YouTube. Kesaksian orang-orang yang ngaku katanya dulunya ustadz, dulunya dari pondok pesantren, beda agama. Suaminya kewalahan menghadapi sang istri ini. Rupanya istrinya itu Pak, karena ada HP, jadi dia komunikasinya langsung sendiri dengan HP-nya itu. Nah, akhirnya dia mulai goyang imannya itu. Nah, sekarang sudah pindah agama. Anaknya masih di pondok pesantren. Ini luar biasa pengaruh media sosial ini, ya. Kan ada yang ngaku-ngaku. Ada lagi seorang ibu, udah agak tua ibu itu, aku orang Minang. So, yakin dengan keyakinan barunya, pindah dari Islam keluar Islam. Katanya, saya itu lebih bagus baca Qurannya daripada Bapak. Oh itu, ketika ada seorang Muslim yang nanya, Pak, coba ini saya akan buktikan. Dia ceritanya baca surah Al-Fatihah, nggak ketemu-ketemu Pak. Ihdinas siratal ladzina amanu, ihdinas siratal ladzina amanu. Ulang-ulang begitu lagi. Saya lupa. Itu Pak, memang nama Allah ditutup. Ya, makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dapat perlindungan dari Allah. Ya. Apa doanya yang diajarkan oleh Nabi? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ini harus kita mohonkan. Karena sekarang ini tantangannya luar biasa Pak. Ya. Saya pernah menangani di komplek Pondok Kopi. Tak jauh dari Masjid Al-Muhajirin. Ada pengikutnya Ahmad Busodi. Lama menangani kasus anak itu di sini. Tak mau disekolahkan di sekolah negeri. Itu cara-cara kelompok-kelompok ini supaya bisa didoktrin langsung oleh komunitas mereka. Makanya tadi saya berpesan Bapak Ibu, jangan sampai kita berpecah. Kenapa? Karena Islam itu agama seluruh para nabi. Nah sekarang ini yang saya ingin menyampaikan ya, kepada Bapak dan Ibu, jangan sampai kita berpecah belah. Ini kalau ada perbedaan, perbedaannya masalah apa? Kalau perbedaan masalah usul baru bermasalah. Kalau perbedaannya masalah furu'nya, nah itu ya, jangan sampai berpecah belah. Misalnya apa? Oh ini di masjid ini subuhnya pakai kunut, di masjid ini tidak. Apakah ini masalah pokok atau bukan? Bukan. Kalau misalnya Bapak tidak kunut, apakah batal sholat subuhnya? Apakah Bapak pakai kunut, batal sholat subuhnya? Tidak. Kecuali kalau sholat subuhnya 5 rakaat. Atau tidak sholat apalagi, ya. Jadi usahakan perbedaan yang seperti itu. Atau misalnya ketika ruku, tangan dulu atau kaki dulu. Ada yang tangan dulu, ada kaki dulu. Ternyata Rasulullah SAW pernah lakukan dua-duanya.
Nah, makanya jangan sampai berpecah belah persoalan itu, kecuali kalau tadi pertama ya yang dinyatakan menyimpang itu secara usuliyah adalah meragukan terhadap penutupnya kenabian oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak percaya kalau Muhammad sebagai Rasul penutup, Nabi penutup, masih ada Rasul. Nah, itu sudah pokok. Jadi MUI itu sudah keluarkan kriterianya. Jadi ada 10 kriteria suatu ajaran dinyatakan menyimpang itu, ya, diantaranya pertama mengubah rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Jadi kalau rukun imannya misalnya jadi 3, jelas menyimpang. Kalau rukun Islamnya jadi 2, jelas menyimpang. Yang kedua, selain kaitan dengan rukun iman dan rukun Islamnya, saya mau tanya, apakah organisasi-organisasi Islam di Indonesia ini, misalnya, ini supaya tidak salah ya, di Indonesia ini ada organisasi Islam, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Irsyad, ada Al-Wasliyah, ada Persis, ya, ada Syarikat Islam. Ini bukan sekte dalam Islam. Saya tanya, dari ormas-ormas Islam ini Tuhannya sama, Qurannya sama, sholatnya sama. Ada nggak sholatnya jadi 7 rakaat? Nggak, berarti kan sama. Makanya jangan saling menyesat-nyesat. Muncul lagi komunitas apa namanya? Misalnya ada komunitas seperti apa namanya? Kalau di Bogor ada Hasmi, kemudian ada lagi selain Hasmi apa lagi? Ada komunitas Salafi, komunitas ini. Sepanjang tadi Tuhannya sama, Nabinya sama, Qurannya sama, ini saudara kita, jangan sampai saling menyesat. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Giliran dengan kita sesama kita enggak. Tapi dengan orang lain, ini yang keliru sekarang Bapak dan Ibu ya. Ini ada acara keagamaan di luar Islam, acara Natal. Pertama acara Natal dinyanyikan Ave Maria. Boleh nggak itu? Boleh, ya punya keyakinan. Tapi yang jadi masalah ada ustadz di acara Natal itu azan di gereja pada acara Natal. Boleh atau tidak? Apa ini toleransi atau bukan? Ini bukan toleransi. Toleransi itu kalau pada Ibu ada teman kita yang Kristen sedang merayakan Natal di gerejanya, jangan dilarang. Karena prinsip kita lakum dinukum. Ini azan. Azan itu panggilan ibadah apa? Masa dibawa di acara Natal? Nanti khawatir ada acara Idul Fitri di masjid, ya, lalu apa? Dari Ave Maria, ini bukan toleransi. Nah ini harus dipahami betul, ya. Sekarang ada acara Natal, baca sholawat, ada disambut dengan qasidah. Apa bedanya kalau gitu? Ini yang keliru. Nah, Allah melarang tadi mencampur adukan al-haq dengan al-batil. Kemudian kepada Ibu, ya, selain itu juga yang perlu kita perhatikan sekarang ini, ya, dengan banyaknya upaya-upaya penyesatan akidah ini, maka tadi MUI keluarkan kriterianya supaya umat Islam ini tidak juga mudah menyesat-nyesatkan sesama muslim. Nah, termasuk yang dinyatakan menyimpang itu adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Karena ini bukan kelompok saya, dikafirkan itu tidak boleh.
kecuali yang memang jelas-jelas Allah menegaskan, ya. Menurut Allah di dalam Quran itu misalnya orang yang menganggap Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri sebagai Tuhan, menurut Quran dinyatakan telah kafir. Jangan dibilang itu beriman, karena Quran menyatakan demikian. Tapi tidak boleh begini. Ini bapak punya tetangga yang bukan Islam, kamu kafir, kamu sesat, masuk neraka. Tidak boleh. Tapi kalau Allah sudah nyatakan, karena di Quran itu ada yang beriman, yang mukmin, ada yang kafir. Ini kan ada orang yang keberatan, orang kita kalau disebut kafir. Saya bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama di salah satu hotel. Ini undangan atas nama mewakili Masyarakat Mewakili. Sebelah saya ini kebetulan ada dari namanya dari Bali. Saya pikir dia mewakili dari komunitas itu. Ternyata dia seorang pendeta. Saya tanya, kenapa Bapak ini keberatan kalau dalam keyakinan umat Islam orang yang di luar Islam itu dinyatakan kafir? Di Quran ada surat Al-Kafirun. Kan sekarang ini dibikin jadi non muslim. Apa? Surat Al-Kafirun harus robah, surat non muslim. Tapi sekalipun demikian tidak boleh Bapak langsung kamu masuk neraka. Tidak boleh. Kita wajib doakan kepada orang-orang yang belum Islam itu supaya dia dapat hidayah memeluk Islam. Jadi kalau dia masih hidup Pak, kita doakan dia untuk bisa masuk Islam. Karena Pak, kita kasihan kalau orang lain itu bisa masuk neraka nantinya kalau dia bertobat. Nah itu kita wajib dakwah dengan baik. Jadi tadi sekarang ini Bapak dan Ibu ya, dengan adanya komunitas-komunitas yang kena virus-virus liberal itu, diantaranya tadi semua agama sama, ya kan? Padahal Allah menyatakan, nah ini ada beberapa yang perlu dikaji oleh kita supaya tidak menjadi muslim yang liberal. Maka umat Islam itu wajib mengkaji prinsip-prinsip agung Islam. Ini 5 menit lagi ya. Apa tuh yang prinsip-prinsip agung Islam ini? Supaya tidak menjadi muslim yang liberal. Pertama, wajib setiap muslim berkeyakinan bahwa Islam itu agama seluruh para nabi, para rasul. Jadi Bapak dan Ibu termasuk saya wajib meyakini bahwa Islam itu agama seluruh para nabi. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW agamanya satu, yaitu Islam. Apa dalilnya? Nah dalilnya silakan lihat surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassabiha Ibrahim bani Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum. Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya. Siapa anaknya? Nabi Ismail, Nabi Isa, begitu juga Yakub cucunya yang dikenal namanya Israel. Apa yang dipesankan kepada anak dan keturunannya? Peganglah agama ini dan jangan kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Nah, jadi jelas tuh. Ibrahim Islam, Ismail Islam, Ishak Islam, Yakub Islam, Musa Islam, Isa Islam, Nabi Muhammad juga Islam. Nah, gitu Pak. Dari semua nabi agamanya satu. Cirinya apa? Cirinya mengajarkan akidah tauhid. Makanya seluruh para nabi itu Pak, sebelum Nabi Muhammad selalu menyerukan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, Rabbi, Allah ini Tuhan saya, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Itu yang dibesarkan oleh seluruh para nabi. Karena sekarang orang-orang yang mengusung pemikiran ibadah itu Pak, ingin menyatukan konsep penyatuan agama. Jadi ingin menyatukan agama Yahudi, Nasrani dan Islam adalah satu, semuanya dibawa oleh Nabi Ibrahim. Makanya muncul ada komunitas Milah Ibrahim atau Milah Abraham. Bapak setuju bahwa Nabi Ibrahim membawa 3 agama itu? Karena Allah sudah tegaskan. Dalil yang kedua, bantahannya surat 3 ayat 67. Makana Ibrahim Yahudian
wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, melainkan yang hanif, yang lurus, dan Ibrahim seorang muslim dan tidak termasuk orang yang musyrik. Asbabnya turun ayat ini berkaitan dengan perdebatan antara Yahudi dan Nasrani dan Najran. Kata orang Yahudi, Ibrahim beragama Yahudi. Kata orang Nasrani dan Najran beragama Nasrani. Nah, mereka berdebat di hadapan Rasulullah, turun ayat ini. Jadi tidak benar. Jadi pertama itu. Yang kedua, supaya tidak menjadi muslim yang liberal, wajib setiap muslim meyakini agama Islam itu agama yang telah sempurna. Mana dalilnya? Surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini kata, telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi wajib umat Islam meyakini Islam sudah sempurna. Ini ada profesor doktor punya pondok pesantren di kawasan Indramayu, dengan lantangnya dia mengatakan jangan takut murtad. Islam itu agama yang tak mungkin sempurna dan tidak akan sempurna. Nah, ini harus hati-hati. Bapak dan Ibu jangan dilihat profesor doktor kiai hajinya. Kalau pandangannya keliru, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dalam kriteria sesat majelis ulama, itu sudah dinyatakan menyimpang yang model demikian. Lalu buktinya telah sempurna, makanya umat Islam tidak perlu menunggu-nunggu nabi-nabi lagi. Karena yang ketiga, wajib setiap muslim supaya tidak menjadi muslim yang liberal, bahwa kenabian telah ditutup oleh Rasulullah SAW. Dalilnya apa? Tadi di awal. Nah, nanti saya mau kasih hadiah buku saya ini. Untuk yang bisa menjawab dalilnya surat apa yang menandakan, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad penutup Nabi dan Rasul. Siapa yang bisa menjawab itu? Nah, tadi Pak Ustaz, ini ibu dulu. Apa Bu? Surat 33 ayat 30. Suratnya betul, ayatnya yang masih belum tepat. Al-Ahzab 40. Nah, gimana nih Pak Ustaz? Jadi surat Al-Ahzab surat 33 ayat 40, maka Muhammadun abanin mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, ini kemana nih lebarnya? Ini ya? Nah, itu menunjukkan bahwa Islam itu telah sempurna, maka ditutup kenabiannya oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Islam belum sempurna, tidak mungkin Allah menutup kenabian dan Rasul. Ya. Jadi bukti sempurnanya Islam itu ditutup kenabian oleh Nabi Muhammad SAW. Udah berapa tuh tadi? Yang keempat, supaya kita tidak menjadi muslim yang liberal, bahwa kebenaran itu, jalan kebenaran itu hanya satu. Ini kan orang liberal mengatakan semua agama sama. Bahkan ada buku judulnya Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Itu di buku itu ada. Judulnya Pintu-Pintu Menuju Tuhan, dibuat sebuah roda. Nah, roda itu ada jari-jarinya. Nah, jari-jari roda adalah jalan dari berbagai agama menuju pusat roda. Pusat roda adalah Tuhan. Jadi tidak boleh umat Islam mengklaim hanya Islam saja yang benar, tapi semua agama benar. Jadi ini seperti sebuah roda katanya. Nah, jari-jari itu gambaran dari berbagai agama menuju pusat roda. Nah, pusat roda itu. Makanya ini banyak yang terpapar virus ini. Ya. Yang mudah-mudahan pengurus-pengurus masjid kita tidak begini. Ya. Bahaya ini. Karena sudah dijelaskan oleh Allah bahwa jalan kebenaran itu satu. Dalilnya surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah itu. Ini wajib setiap muslim meyakini itu. Dan dipertegas lagi dalilnya surat Al-Imran ayat 85.
Apa bunyinya? Wa may yabtaghi ghayra dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sama sekali kata Allah tidak akan diterima agama tersebut dan di akhirat tetap masuk orang yang merugi. Maka kalau ada orang Islam mengatakan semua agama sama, dia sudah keluar dari akidah Islam. Walaupun bahwa bangun masjid ini dengan uang yang banyak Bapak keluarkan, tapi kalau berkeyakinan semua agama sama, nah untuk kita ini kan sudah banyak yang sepuh-sepuh. Jangan sampai kita sampai umur 70 tahun dia baik akidah ini begitu sudah ini karena persoalan-persoalan duniawi ya. Akhirnya gara-gara jabatan misalnya ya, kalau jabatan itu paling lama 5 tahun kan. Jangan sampai akidah kita dikorbankan. Nah, ini udah berapa tuh? Yang kelima, supaya tidak menjadi muslim yang liberal, wajib meyakini setiap muslim bahwa Al-Quran itu kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Karena sekarang ini ada Pak orang-orang liberal ini, dia mengatakan itu sudah ada di buku itu isinya. Dia tadi mengatakan bahwa Quran ini bukan kalamullah, produk budaya. Quran itu rekayasa Utsman bin Affan dan bangsa Quraisy. Bahkan mereka menulis buku 70% Mushaf Utsman ini bukan kalamullah. Ini kalau ada orang Islam menolak seperti itu terhadap Quran dianggap bukan kalamullah, kira-kira murtad atau tidak? Ini ada ibu-ibu Pak Ustaz, saya percaya Quran ini kalamullah, cuma satu ayat yang saya tidak percaya. Tak suka saya satu ayat itu. Yang mana Bu yang tak suka? Itu ayatnya di surat AWW, di surat An-Nisa. Bangkihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ini yang aku tidak suka. Kalau ibu tolak satu ayat ini, keluar dari Islam. Karena di awal surah Al-Baqarah Allah tegaskan dzalikal kitabu la raiba fihi. Bahwa di Al-Quran ini tidak ada keraguan, Quran ini kalamullah, Quran ini petunjuk hidup. Kalau Quran petunjuk hidup, tentu Quran untuk orang yang hidup. Kata Nabi, sinarilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Karena rumah yang tidak pernah terdengar bacaan Quran, kata Nabi, seperti kuburan. Jadi kalau rumahnya sepi dari bacaan Quran, kata Nabi, seperti kuburan. Makanya jangan terbalik. Di rumahnya sepi dari bacaan Quran, di kuburan ramai bacaan. Ini yang agak terbalik ini. Ini karena ada orang kaya yang meninggal Pak, ditenderkan 40 juta. Tapi tidak pernah sholat ini orang kaya ini. Nah pernah baca Quran, mungkin Quran pun tak punya, tapi nggak mau Islam. Walaupun dibacakan 40 hari baca Quran. Coba di Quran ada ayat yang pendek. Wala taqrabuz zina. Apa artinya? Apa Bu artinya? Ini misalnya ada Pak Ahmad meninggal. Saya tentunya karena ada yang meninggal, sebagai seorang muslim punya kewajiban apa? Pertama apa? Kalau ada yang meninggal, kalau ada yang meninggal pertama harus dimandikan kan? Kenapa harus dimandikan? Karena tidak bisa mandi sendiri. Harus mandikan. Iya kan? Nggak bisa mandi sendiri, harus mandikan. Yang kedua apa? Disolatkan. Kenapa perlu disolatkan ini mayat? Nah, karena sudah tidak bisa sholat sendiri. Yang ketiga apa? Dikapani ya. Dikapani dulu baru disolatkan. Kemudian yang berikut, ya, kan kita berdoa kalau khotib saja terdumat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Insyaallah doa sesama mukmin ini akan nyampe, maupun yang masih hidup maupun yang sudah wafat, itu doa. Tapi harus diikat dengan akidah yang benar. Tapi kalau akidahnya keluar dari akidah Islam, walaupun itu bapaknya sendiri, walaupun itu ibunya sendiri, walaupun itu anaknya sendiri, tidak akan sampai doanya itu.
Makanya di sini perlu diikat akidah kita. Allah tegaskan ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu dari api. Ini harus dijaga. Makanya berat sekarang tuh Pak, perkawinan beda agama itu. Ini perlu saya dikasih bocoran sedikit ya. Ini saya nangani orang yang perkawinan beda agama. Kalau di agama lain Pak, ada ketentuannya. Kalau di Islam pun jelas ya, wanita muslimah itu mutlak tidak boleh dinikahi oleh laki-laki. MUI sudah keluarkan fatwa 2 kali ya. Tahun 80 kaitan dengan kawin campur, tahun 2005 kaitan dengan kawin beda agama sudah keluarkan fatwa haram hukumnya dan juga tidak sah kawinannya. Ada orang yang sudah liberal itu Pak, mau kawin tuh tinggal datang ke notaris, lagi perempuan tanda tangan di atas segel di notaris. Nggak bisa Pak kalau nggak bisa. Nah, jadi ini harus di. Jadi Quran itu sudah sempurna. Dalilnya surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan Quran ini kitab yang telah sempurna. Nah, nanti kita lihat dalilnya di surat Al-An'am ayat 115. Quran telah sempurna ya. Allah tegaskan wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu yaitu Al-Qur'an dengan benar dan adil, tidak ada yang bisa mengubah. Makanya karena Islam telah sempurna, maka kitab sucinya juga telah sempurna. Mujahidah takbir. Orkomas takbir.